Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa abadu. Para pendengar Radio Bortedi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore hari ini di hari yang ketiga dari bulan Ramadan kita tidak hentinya berucap syukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan baik zahir maupun batin sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ketiga, dan perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam dan biasa terlimpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita senantiasa bersama dan bersyukur di kiamat. Amin. Para pendengar di Bortedi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami coba memberikan materi terkait dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Para pendengar yang berbahagia, muhasabah adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan amal keburukan yang telah kita lakukan. Penting tidak muhasabah, itu yang menjadi pertanyaan kita semuanya kan. Muhasabah kayak yang diinginkan adalah dalam Islam meliputi hubungan seorang hamba dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk ciptaannya. Ini penting karena memang dalam kehidupan kita itu perlunya kita selalu muhasabah diri. Baik bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah. Yang artinya orang yang pandai adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Hadis riwayat Imam. Jadi di sini jelas dikatakan orang yang pandai atau yang pandai menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri adalah serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Artinya tidak berpikir hanya kehidupan di dunia ini, tapi bagaimana mampu berpikir lebih jauh lagi, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia itu, yaitu kehidupan setelah kematian. Ini penting sekali karena memang kita ingat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, besok di akhirat itu kayak apa, itu kan juga perlu dipikirkan. Oke lah, di dunia ini kita diberikan segalanya Allah SWT, tapi segalanya yang kita miliki saat ini jangan melupakan nanti di akhirat kayak apa, karena memang tidak akan lepas kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nantinya. Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'atin an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmi fima amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang artinya kedua telapak kaki seorang tidak akan bisa bergerak sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama, an umri fima afnahu, tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Ini akan diminta pertanyaan, pertanggungjawaban Allah SWT. Umur kita yang sampai saat ini diberikan umur panjang, umur pendek dan lain sebagainya, itu nantinya akan dipertanyakan Allah. Gue foto umurmu jajan, pemanggi tulanan tok, orang mangan dulu tok, mulut gawe tok, tidak apa-apa atau tidak ibadah, ini dipertanggungjawabkan. Makanya umur yang kita miliki saat ini harus benar-benar kita berpikir ke depan, kira-kira umur yang diberikan Allah sampai saat ini itu apa.
Apalagi di bulan Ramadan ini mestinya kita harus berpikir kembali. Sisa umur yang kita miliki harus bernilai ibadah. Paling tidak segala aktivitas yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Mengeluar nafas, angin yang keluar dari hidung kita, nafas kita itu harus berlafazkan nilai ibadah. Ya minimal banyak syukur kepada Allah SWT, berzikir dan sebagainya. Inilah wujud kita, umur yang kita miliki harus bisa bernilai ibadah, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Itu harus terpikirkan. Saat ini tidak bisa kita lepas dari itu semuanya, kan begitu. Para pendengar itu dari FM dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan jasadi fi ma ablahu. Tentang badannya dirusakkan untuk apa? Artinya fisik kita ini yang kita miliki untuk apa? Fisik yang kita miliki saat ini mau kita bawa kemana? Apa kita topang untuk bernilai ibadah kepada Allah, bekerja mencari ridha Allah, menghidupi diri kita, istri anak kita, untuk menyandang jabatan dan lain sebagainya. Ini apa? Fisik kita itu baik, fisik doa yang kita punya ini baik ganteng, cantik, tegap, kering, kurus, gemuk, itu kan sebuah fisik yang nanti diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Kekuatan fisik yang kita miliki itu apa? Artinya dengan fisik yang kita miliki saat ini kan menopang roh kita, ini harus bisa beribadah, maka aktivitas kita itu semuanya harus bernilai ibadah, sehingga fisik yang kita miliki benar-benar melangkahkan kaki. Misalnya kita sehat saat ini ya bisa melangkahkan kaki di majelis ini, di masjid, melakukan jamaah, musola, majelis ilmu dan sebagainya. Bukan justru sebaliknya, kesehatan fisik yang kita miliki, kita melangkahkan kaki di hal-hal yang berbau maksiat, datang ke tempat-tempat yang di situ banyak maksiatnya, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Apakah kesehatan yang kita miliki dengan fisik dan sempurnaan yang kita miliki itu untuk maksiat atau untuk ibadah, itu kan nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Walaupun di dunia ini mungkin kita seenaknya sendiri mau kemana silahkan, tapi ingat bahwa nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Perdana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ilmi fima amila bihi. Tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. Dengan keilmuan yang kita miliki ini, kita pandai di sini, tidak pandai, punya kemampuan dan sebagainya. Terus keilmuan yang kita miliki itu apa, ini kan juga diminta pertanggungjawaban Allah. Ini perlu kita evaluasi, jangan merasa kita bangga bahwa kita itu wah punya integritas tinggi, pandai sekali, bisa berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Kita yakin itu kemampuan kita sendiri, tidak bisa. Itu sedikit ilmu dari Allah SWT yang diberikan untuk kita semua. Tinggal kita itu sadar atau tidak. Ilmuwan yang kita miliki itu merasa itu bahwa kemampuan dari diri kita atau dari Allah yang memberi ilmu itu sendiri. Kalau kita ingat ilmu dari Allah, berarti kita harus dengan keilmuan kita itu mestinya mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan dengan ilmu yang kita miliki untuk suatu hal yang negatif, misalnya kan begitu, merusak alam, untuk bohongi orang lain, bodoh orang lain, untuk merekayasa ini dan itu. Ini yang namanya ilmu yang memang diberikan kecerdasan Allah, tapi tidak berorientasi kepada akhirat, tidak berorientasi kepada ridha Allah SWT. Ini juga banyak sekali kalau tidak, kalau ini tidak difikirkan, dimuhasabah betul dengan ilmu yang kita miliki mau kita bawa kemana, karena memang itu nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mendengar di perbudakan yang dimuliakan Allah SWT. Dan yang keempat yang perlu kita ketahui bersama adalah wa an-mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta yang kita peroleh dan apa itu juga akan diminta pertanggungjawaban Allah. Jadi maisah atau mata pencaharian kita, sumber ekonomi kita itu dari mana, terus mau kita apakan, itu juga akan diminta pertanggungjawaban Allah. Jadi tidak saya sendiri, Allah yang penting saya kaya, yang penting saya dapat uang, terlepas itu dari mana tidak penting. Tidak bisa seperti itu. Itu akan
akan apa namanya ya, istilahnya berefek pada diri kita dan keluarga kita. Kalau rezeki itu halal, kalau kita makan untuk menghidupi kehidupan kita, istri dan anak kita, kan berkahnya luar biasa. Sebatas banyak pun kalau itu didapat dari harta yang tidak halal dan dengan cara-cara yang tidak beres, ya sudah kayaknya kita dapat banyak, tapi kalau dimakan dimanfaatkan oleh anak istri kita tidak akan bikin kita bahagia. Jadi banyak orang yang apa namanya merasa punya segalanya tapi tidak membawa kenikmatan, kadang-kadang seperti itu. Sama halnya orang kadang-kadang mengukur kekayaan itu dengan harta benda. Bukan itu sebetulnya. Kekayaan seseorang itu bukan dari banyaknya harta benda, sebagiannya bagaimana bisa merasakan hati ini merasa kaya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak punya perasaan syukur dan merasa cukup, ya itu namanya masih gak kaya. Tapi kalau orang dengan kondisi yang sederhana, mungkin hidupnya pas-pas, tapi hatinya merasa kaya, itu sudah katakan orang kaya. Makanya harus pandai-pandai kita mengevaluasi diri kita sendiri, muhasabah, kira-kira pekerjaan yang kita dapat sudah halal atau belum, uang yang kita dapat sudah kita dapat dengan cara-cara yang bagus atau belum, kita tasarruf di jalan Allah juga. Kalau pihak rezeki yang kita miliki kita sudah gagal, buat dilihat orang miskin lagi miskin, tidak diatur, biaya sosial dan sebagainya. Inilah yang nantinya benar-benar harta yang hakiki yang kita miliki, itu harta yang kita tasarrufkan di jalan Allah. Bukan pada deposit kita, bukan pada banyaknya tabungan yang kita miliki, bukan banyaknya harta benda yang kita miliki, bukan, tapi bagaimana harta yang sudah kita tasarrufkan di jalan Allah. Itu yang terpenting harus kita pahami, karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kita semuanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab dan artinya kita sudah mengevaluasi diri kita, itu diri kita. Sudahkah apa namanya umur yang kita miliki ini benar-benar totalitas sudah ada Allah atau belum? Sudah ada atau belum? Karena dalam Islam itu beberapa aspek. Muhasabah yang pertama, muhasabah aspek syar'i ibadah itu makhlukul jin orang ya abudu. Artinya kita mengaku bahwa kita sedangkan Allah untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu totalitas kita harus seperti itu. Harus tahu bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua adalah aspek bacaan, usia dan rezeki itu kan banyak sekali. Bagaimana kita ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW itu ani khamsan qabla khamsin haya sabab pada qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa farahuka qabla sulik wa hayataka qabla maut. Artinya gunakan 5 sebelum datang 5. Artinya gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, bukan begitu. Sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, masa segarmu sebelum datang masa sulitmu, hidupmu sebelum mati. Kan harus benar-benar. Sudahkah kehidupan kita ini memberikan manfaat orang lain? Mulut, sesuatu yang keluar dari mulut kita apakah sudah mengenakan orang atau menyakitkan orang lain? Sikap kita apakah sudah memberikan kebahagiaan orang lain atau mungkin justru menyakitkan orang lain? Tinggal hati kita, tutur kita, apapun yang kita lakukan semuanya sudah berefek positif atau tidak, itu harus kita evaluasi itu. Tidak semena-mena dengan seenaknya sendiri, tidak. Bagaimana kita terus muhasabah diri agar kita lebih matang lagi, lebih sempurna lagi dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari aspek kehidupan kita itu harus benar-benar kita muhasabah, baik tutur kata kita, sikap kita, ya, model kita, apapun lah yang mengenai diri kita itu harus benar-benar kita cari suatu hal yang ini bagus atau tidak, bila positif atau tidak, itu yang mengharapkan kita seperti itu. Jangan seenaknya sendiri, sehingga muhasabah yang kita lakukan itu benar-benar bisa berefek positif pada diri kita. Dan yang terakhir adalah aspek kehidupan sosial. Artinya ini
Bagaimana kita ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ma'mufis, siapa yang orang yang pagar itu ya Rasulullah?" Orang yang pagar itu apakah orang yang tidak punya adab? Tidak. Tapi bagaimana dia nanti di akhirat, itu masih ada waktu sedikit, bangga dengan pahala puasanya, jangan sedekahnya, haji dan sebagainya. Dia pede dengan dirinya bahwa dia merasa sudah luar biasa ibadahnya, banyak sekali nilai ibadah, tapi lupa dia pernah menyakiti orang lain, mendolim orang lain, dan dia meminta maaf. Ini bahaya sekali. Sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah ditumbuhnya, amalia-amalia pahala yang sudah dikumpulkannya akan hilang seketika manakala banyak orang yang didolim. Artinya muhasabah diri itu perlu, baik hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, agar apa? Kedua hubungan terjaga dengan baik hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, baik hablum minallah dan hablum nas. Kalau kesemuanya itu baik, insya Allah kita semakin hari semakin baik. Dan juga di bulan Ramadan kita berharap semoga kita benar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, tarjah kita menjadi orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sedikit sekelumit yang saya sampaikan dari saya Muhammad Zainal Arifin, Ketua Wadah Jabungan Islam Kabupaten Grobogan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.